3. Yuk ikuti kami. Perkenalkan, nama saya Widya. Perkenalkan, saya Safira Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Seni Noviana. Nama saya Ulul Azizamna. Perkenalkan, nama saya Widya Ayuhaningsih. Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Di sini kita akan masuk kepada bab 1, yaitu pendahuluan, yang dimana berisi yaitu tentang latar belakang, rumusan masalah, manfaat, serta tujuan dari observasi. Latar belakang masalah yaitu anak usia sekolah dasar cenderung merupakan anak yang belum memiliki tingkat kemampuan berpikir yang baik. Ada beberapa hal yang menjadi keterbatasan anak dalam membedakan suatu hal yang baik dan buruk. Hal ini dikarenakan perkembangan kognitif siswa SD yang masih dalam tahap perkembangan menuju kematangan berpikir. Perkembangan kognitif merupakan perkembangan yang berhubungan dengan kemampuan berpikir secara komprehensif, yang meliputi proses mengingat, menghafal dan memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Perkembangan kognitif memiliki dampak terhadap perkembangan lainnya seperti perkembangan bahasa, mental, sosio-emosional, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dimaknai bahwa perkembangan kognitif merupakan kunci dari proses perkembangan lainnya. Selanjutnya, kita masuk kepada rumusan masalah. Di sini, kelompok kami membahas mengenai masalah terkait perkembangan berpikir anak usia sekolah dasar, kemudian apa saja faktor-faktor penyebab perkembangan berpikir anak pada usia sekolah dasar, dan yang terakhir, apa solusi yang baik dan tepat terkait masalah pada perkembangan berpikir anak usia sekolah dasar. Kemudian ada tujuan observasi. Tujuan observasi sendiri yaitu untuk mengetahui dan memahami terkait masalah pada proses perkembangan berpikir anak usia sekolah dasar. Kemudian yang kedua ada mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab perkembangan berpikir anak usia sekolah dasar. Dan yang ketiga, memberikan solusi yang baik dan tepat terkait masalah perkembangan berpikir anak usia sekolah dasar. Di sini saya akan membahas mengenai kajian teori perkembangan kognitif pada usia anak sekolah dasar. Salah satu teori yang paling terkenal adalah teori Jean Piaget yang merupakan seorang pakar psikologi perkembangan anak. Piaget menyatakan bahwa anak dapat membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Teori Jean Piaget tentang perkembangan kognitif itu memberikan kejelasan mengenai kecerdasan, pengetahuan, hubungan anak dengan lingkungannya. Menurut Jean Piaget itu ada 4 tahap perkembangan kognitif anak. Yang pertama sensori motor, yang kedua pra-operasional, yang ketiga tahap operasional konkret, dan yang keempat tahap operasional formal. Ya, anak sekolah dasar itu masuk pada tahap operasional konkret. Di tahap ini, anak sudah mulai memahami sebab akibat secara rasional dan sistematis. Kemudian, perkembangan kognitif anak itu pada tahap ini berlangsung sekitar pada usia 7-11 tahun dan ditandai dengan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena merupakan awal pemikiran logis. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu dipahami mengenai karakteristik yang ada pada anak usia sekolah dasar. Adapun karakteristik umum yang ada pada anak usia sekolah dasar diantaranya kemandirian. Anak usia sekolah dasar mulai bisa mengembangkan kemandirian dalam melakukan tugas sehari-hari. Mereka dapat mengikuti instruksi, mengatur waktu, dan melaksanakan tanggung jawab pribadi seperti merapikan barang-barang,
mereka sendiri, mengerjakan tugas sekolah, serta mengumpulkan tugas tepat waktu, dan lain sebagainya. Kedua, peningkatan kemampuan motorik. Kemampuan motorik anak usia sekolah dasar semakin berkembang baik dalam hal motorik kasar maupun motorik halus. Yang ketiga, perkembangan bahasa yang pesat. Anak pada usia sekolah dasar mengalami peningkatan besar dalam keterampilan berbahasa. Mereka dapat membaca dan menulis dengan lancar, memahami kalimat yang kompleks, dan bisa mengungkapkan pemikiran mereka dengan jelas sesuai dengan pemahaman anak usianya. Keempat, penyadaran diri sosial. Anak usia sekolah dasar mulai menyadari peran mereka dalam hubungan sosial, mulai mengembangkan pemahaman tentang aturan sosial, rasa saling menghormati, dan bekerja sama dalam kelompok. Yang kelima, peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Anak usia sekolah dasar mampu memecahkan masalah yang lebih kompleks. Mereka mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, dan kreatif dalam mencari solusi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak kepada teori Piaget. Yang pertama ada faktor hereditas. Secara hereditas atau keturunan ini dipengaruhi oleh gen dan struktur kromosom yang diwariskan kepada anak dari kedua orang tuanya. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan sebagai salah satu bagian yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak berkaitan dengan teori tabula rasa yang dipopulerkan oleh John Locke. Teori ini mengatakan bahwa setiap anak yang terlahir ke dunia berada dalam keadaan yang suci. Bagaikan kertas putih yang dapat mengisi atau mewarnai kertas putih tersebut adalah lingkungannya. 3. Faktor kematangan. Faktor kematangan berkaitan erat dengan perkembangan fisik anak. Perkembangan fisik berkenaan dengan perkembangan organ-organ yang digunakan sebagai alat untuk berpikir. 4. Faktor pembentukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Ada dua pembentukan, yaitu pembentukan sengaja atau sekolah formal dan pembentukan tidak sengaja atau pengaruh alam sekitar. 5. Faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. 6. Faktor kebebasan. Faktor kebebasan atau keleluasaan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi permasalahan perkembangan kognitif pada anak. Solusi permasalahan perkembangan kognitif pada anak yang memicu daya ingat, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Nah, yang pertama adalah solusi permasalahan perkembangan kognitif pada anak yang memicu daya ingat, yakni memberikan pemahaman visual menggunakan gambar, diagram, atau kartu-kartu belajar untuk membantu anak memahami konsep-konsep penting. Yang kedua adalah memberikan asosiasi, hubungkan informasi baru dengan hal-hal yang sudah dikenal anak. Ini bisa membantu memperkuat ingatannya. Yang ketiga adalah memainkan permainan yang mendidik. Pilih permainan yang merangsang otak seperti teka-teki, permainan kartu, atau permainan memori. Yang keempat adalah memberikan istirahat yang cukup pada anak. Yang kelima, melibatkan aktivitas fisik. Pilih olahraga yang meningkatkan aliran darah kepada otak. Yang keenam adalah memberikan pujian. Memberikan pujian kepada anak ini dapat meningkatkan motivasi dan percaya diri. Dan ingatlah untuk selalu memahami kebutuhan dan keunikannya, karena setiap anak mungkin merespon metode pembelajaran dengan cara yang berbeda-beda. Adalah solusi permasalahan perkembangan kognitif yang memicu memecahkan masalah. Yang pertama yakni pemahaman individu. Kenali pemahaman dan keunikan setiap anak. Setiap anak memiliki gaya belajar dan perkembangan kognitif yang berbeda. Yang kedua adalah aktivitas berbasis permainan. Gunakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan permainan dan aktivitas yang menarik. Yang ketiga adalah variasi dan pembelajaran. Sediakan variasi dalam metode pembelajaran, termasuk visual, auditory, dan kinestetik.
Yang keempat adalah kolaborasi dengan orang tua. Melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran anak dapat membantu menciptakan dukungan yang konsisten. Yang kelima adalah dukungan tambahan. Jika anak mengalami kesulitan tertentu, pertimbangkan untuk menyediakan dukung tambahan seperti bimbingan, program pengayaan, atau bantuan spesialis. Ingatlah bahwa setiap anak itu unik dan pendekatan yang efektif dapat bervariasi. Konsultasikan dengan guru, spesialis pendidikan, atau ahli kesehatan anak untuk solusi yang lebih terpersonal. Yang adalah solusi permasalahan perkembangan kognitif yang memicu tentang mengambil keputusan pada anak. Untuk meningkatkan perkembangan kognitif dan mampu mengambil keputusan anak SD, kita dapat melibatkan mereka dalam aktivitas yang merangsang pikiran seperti permainan strategis, puzzle, dan diskusi kelompok. Selain itu, memberikan tantangan yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka dan memberikan umpan baik positif dapat membantu memperkuat keterampilan kognitif mereka. Libatkan mereka dalam keputusan sehari-hari untuk meningkatkan rasa dan tanggung jawab dan kemampuan memecahkan masalah mereka.